Pria ini dimasukkan ke dalam penggilingan daging saat penggilingannya sedang berputar. Dia pun menjadi daging halus yang sudah digiling. Potongan-potongan daging pun sudah terbentuk. Kantong-kantong yang digantung berisi orang yang sedang mengantri untuk digiling. Dan pada akhirnya mereka akan berubah menjadi daging burger. Karena rasanya yang enak, setiap restoran pun dipenuhi pelanggan. Tapi mereka tidak tahu daging burger ini terbuat dari daging manusia. Daging ini berasal dari imigran gelap. Mereka menculik dan mengirim para imigran ke panti jompo. Dengan menyuntikkan obat misterius membuat kulit mereka cepat menua. Hal ini akan membuat dagingnya renyah dan semakin enak. Tidak hanya itu, tulang yang disuntik obat itu akan melunak sehingga bisa mempercepat produksi. Seorang imigran gelap dikirim ke panti jompo untuk bekerja sebagai pengasuh. Namun, di sana dia bertemu wanita yang berbicara aneh. Sebelum dia bercerita, perawat ini pun menyuntikkan cairan yang membuat wanita ini pingsan. Apakah rahasia mereka akan terbongkar? Semua wanita ini melepaskan rambut palsunya dan ternyata mereka botak semua. Tak satu pun yang punya rambut, termasuk pemimpin mereka. Bahkan tangan-tangan mereka berbentuk aneh dan kaki-kaki mereka pun tidak memiliki jari jemari yang indah. Di bawah meja ada seorang bocil yang terjebak dan bersembunyi. Dia pun merasa takut melihat wanita-wanita yang menyeramkan itu. Ternyata mereka semua bukanlah manusia biasa. Mereka semua adalah penyihir yang sedang melakukan pertemuan akbar di hotel berbintang. Mereka semua mempunyai rencana untuk membasmi semua anak-anak yang ada di muka bumi. Benar-benar mengerikan ya guys niat mereka. Bahkan saat ada salah satu anggota penyihir yang membantah, dalam sekejap pemimpin pun menyihir orang itu dan seketika dia menjadi debu. Sungguh kejam ya guys. Mereka bukan manusia lagi. Gadis ini sedang menikmati main ayunan bersama ayahnya yang seorang zombie. Karena virus misterius menyerang dunia, semua manusia pun berubah. Namun ayah dan anak ini tidak mau melewatkan masa-masa indah berdua. Walaupun mereka bukan manusia lagi. Sampai-sampai tetangga zombie ini pun iri dengan kehangatan mereka. Ayah zombie mengambil potongan tangannya untuk dimakan sang anak. Walaupun sudah menjadi zombie, mereka berdua tetap perhatian dan saling menyayangi. Gadis ini masih memiliki naluri manusia dan pernah merasakan kebahagiaan saat sang ayah mendorong ayunan terlalu kencang sehingga mengakibatkan anaknya terjatuh dan tangannya patah. Ia pun merasa khawatir melihat anaknya terjatuh dan dia pun langsung memperbaiki tulang yang patah itu. Zombie memiliki tingkat kecerdasan rendah, namun tak dengan perasaan mereka yang hilang. Ayah dan anak ini saling berdekatan. Mereka mengingat kenangan-kenangan indah pada waktu mereka masih menjadi manusia dulu. Setelah bermain, mereka pun berjalan bersama. Namun, diam-diam ada yang memperhatikan mereka dari jauh. Dan mereka dijadikan target oleh sniper. Bagaimana nasib kedua zombie ini? Dokter cilik bersama timnya akan melakukan operasi darurat di tengah jalan. Karena terdapat 2 pasien sekarat. Dokter akan menyelamatkan salah satu dari mereka. Namun dia tampak ragu-ragu karena teringat kegagalannya di masa lalu. Bahkan dia merasa panik saat pasiennya mengalami kejang-kejang. Namun untung saja bisa diatasi oleh tim. Saat akan melakukan pengeboran ke bagian kepala pasien, dokter pun semakin ketakutan. Tiba-tiba ia menghentikannya. Lalu ia berkata kalau ia tak bisa melakukan ini semua. Kedua pasien sekarat harus segera ditangani. Sampai akhirnya dokter cilik mengatakan biar dia saja yang melakukan semuanya. Dokter cilik melakukan penanganan darurat pada pasien pria yang ada di depannya dengan segera mungkin. Lalu dokter kecil berpindah menangani pasien yang mengalami pendarahan di otaknya. Dengan keterampilannya, dokter kecil ini berhasil menangani kedua pasien tepat waktu. Wah, sungguh luar biasa ya guys dokter kecil ini. Bocil ini sangatlah aneh. Setiap mau berangkat ke sekolah, dia berhenti di jalan dan melihat seekor tungau. Tapi anehnya dia memakannya. Bahkan ketika di dalam kelas, dia juga melihat seekor tungau, tetapi malah dimakan lagi. Guru yang melihatnya bertanya, namun dia berkata, tungau-tungau ini bisa membuat badannya sehat. Si guru pun akhirnya mengumpulkan tungau-tungau dan memberikannya kepada si bocil. Si bocil pun langsung melahapnya. Kalau kalian gimana? Doyan apa tidak guys?